Halo semuanya, di video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya kita melakukan debugging terhadap perangkat AVR ya. AVR yang kita pakai adalah AVR ATmega 2560 ya. Nah, langkah pertama adalah kita coba melakukan upload program ya. Program yang kita buat adalah sederhana saja, yaitu membuat running LED dari kiri ke kanan seterusnya ya. Nah, ini bisa kita coba lihat skematiknya ya untuk membuat running LED. Ini skematiknya kayak gini. Skematiknya ini terhubung ke pin-pin yang ada di sini ya. Pin 22 berapa ini? Pin 22 dan sebagainya ya. Ada ini intinya adalah pin ini adalah pin port A ya. Dan di konfigurasi ini kita bisa lihat bahwa satunya itu dimasukkan ke VCC ya. Untuk menyalakan LED ini itu haruslah pakai logiknya adalah logic low ya. Nah, kita nanti running LED-nya dari sini. Kita kasih 0 di sini, kemudian yang lainnya 1, 0, kemudian jadi 0-nya geser ya. Yang lainnya 1, 0, yang lainnya 1, jadi 0-nya geser. Nah, kita lihat dulu nih caranya gimana. Kita close dulu yang ada di sini. Kemudian kita pakai VS Code, kemudian juga kita tambahkan platform I/O, ya, platform I/O yang ada di sini. Kalau yang belum tahu bagaimana caranya, mungkin dilihat video saya sebelumnya ya tentang bagaimana caranya instalasi platform I/O dan VS Code. Nah, programnya kita paste aja biar lebih cepat ya. Intinya programnya adalah kita aktifkan port A-nya, kita buat output, kemudian kita kita beri logic low di bit ke 0 sampai bit ke 1 ya, kita geser 0-nya, kemudian kita kasih delay. Nah, ini kalau kita upload programnya, maka kita harus lihat di platform I/O ini ya. Jadi uploadnya kalau nggak ada apa-apa kayak gini, maka uploadnya adalah menggunakan port yang auto detect ya. Sehingga kalau kita lakukan compile, kemudian kita coba upload ya kayak gini, maka dia akan mulai mencari portnya. Kalau portnya udah ketemu ya di sini, ketemunya adalah TTY USB auto detect, maka dia akan upload program tersebut ke port TTY USB 0. Hasilnya seperti ini kalau diketikkan, nah kayak gini ya. Nah, kita juga bisa melakukan upload manual ya dengan cara kita force ya yang ada di sini, menggunakan opsi upload port ya, karena kita tahu udah portnya adalah /DTY USB 0, maka kalau kita upload lagi dia langsung aja ya di sini dia tahu ya spesifik port, bukan lagi auto detect ya. Nah, seperti ini ya. Nah, berikutnya kita coba program yang sama tapi kita upload ke PixSimLab ya, ke simulator ya. Nah, sekarang kita aktifkan simulatornya. Kita aktifkan. Nah, ini saya udah running ya simulatornya. Kebetulan saya pakai VirtualCom sehingga uploadnya nggak harus kita load hexa ya. Jadi kita pakai VirtualCom. Nah, alamatnya mana? Alamatnya adalah /dev/tnt1. Oke, kita compile. Kemudian setelah itu kita coba upload lagi, tapi sekarang ke simulator hardware ini ya. Ini atau kita katakan hardware simulator deh. Nah, kita coba upload. Oke. Nah, ini memberikan dampak yang sama ya, seperti halnya hardware yang ada di sini ya. Dia running LED, 0-nya jalan karena dia aktif low, maka begitu low dia on ya. Ini juga sama, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita coba melakukan debugging ya, menggunakan tool yang ada di PixSimLab ya. Kemudian ternyata PixSimLab ini dia sudah sudah ada fitur untuk melakukan debugging gitu. Nah, konsentrasi kita adalah debugging menggunakan PixSimLab. Oke. Nah, sekarang kita ingin tahu nih konfigurasinya kayak gimana. Konfigurasinya adalah kita cek di file, kemudian kita configure. Nah, kita mesti tahu nih bahwa yang kita gunakan adalah GDP, kemudian portnya yang kita gunakan adalah 1, 2, 3, 4 nih. Nah, ini yang jadi catatan penting ya. Dan juga jadi catatan penting adalah
bahwa Pixinglet maupun platform I/O itu terhubung dalam satu komputer ya, sehingga nanti opsinya adalah di bagian debug port itu opsinya adalah localhost 1234. Nah, untuk tahu opsi yang lainnya kita bisa klik ini ya, nanti kita masuk ke sini ya, kita masuk ke situsnya si platform I/O, kemudian kita lihat di bagian debugging, kemudian kita lihat bagian tool dan debug di sini ya. Nah, ini kalau kita pakai hardware ya, karena kita pakainya adalah GDP dan memang nggak ada hardware-nya, maka nanti optionnya adalah kita pilih yang custom ya untuk debug tool-nya. Kemudian opsinya apa aja? Ada beberapa opsi, tapi opsi yang paling penting adalah debug port ya. Ini debug port, kita tambahkan nanti debug port yaitu localhost 1234 ya, value-nya itu. Kemudian opsi yang lainnya ya debug tool-nya, yang kita pakai adalah yang custom. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita tambahkan opsi ini di platform io.ini ya, yang ada di sini ya. Nah, kita tambahkan dulu, copykan dari file yang lainnya, kita tambahkan. Nah, nanti opsinya kayak gini ya. Jadi kita tambahkan debug tool yang kita pilih custom, kemudian debug portnya adalah localhost 1234, yang itu sama dengan ini ya, 1234, dan komputernya sama ya antara platform I/O dan Pixinglet, sehingga di sini adalah localhost. Kemudian opsi yang lainnya, yang bagian pentingnya adalah kita tambahkan ini ya, 2 baris ini ya, yaitu build type. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap ya. Karena kalau kita pakai release kayak gini, atau kita buang itu sama dengan release, maka informasi untuk debuggingnya itu nggak lengkap ya. Sehingga kita tambahkan opsi ini. Dan ada tambahan lagi, debug build flag, ada 3 opsi ya. Yang ini intinya adalah jangan dioptimasi. Kemudian yang ini adalah tambahkan informasi GDP dan juga tambahkan informasi yang lainnya. Kalau sudah seperti ini, maka kita sudah siap melakukan debugging ya. Kita coba compile lagi ya, kalau nggak ada masalah berarti. Kalau sudah, maka kita coba klik ini run and debug ya. Kemudian kita klik ya, atau kalau mau shortcut ya ada tulisannya di situ ya, yaitu F5. Kita bisa juga gitu. Nah, kita ada beberapa opsi sih sebenarnya di sini. Kita bisa pakai PIO debug yang tes, atau skip pre-debug, atau without upload. Kita pakai opsi yang default saja ya. Atau kita bisa tekan F5 tadi ya. Oke, kita klik, kita tambahkan opsi default tadi. Yang mana? Yang ini ya tadi ya. Sambil kita lihat bahwa untuk melakukan debugging itu perlu proses, dan ini kita harus tunggu sampai toolbar untuk melakukan debugging itu muncul ya. Nah, ini ada warningnya adalah timeout ya, ketika dia mau berkomunikasi dengan localhost 1234. Kenapa? Karena opsi debugnya ini masih off nih. Nah, sekarang kita harus on-in nih servernya ini, kita harus on-in. Nah, kayak gini, sehingga sekarang debugnya posisinya bukan lagi off, tapi on ya. Sehingga kita bisa ulangi lagi ya. Ini supaya ini saya always on top. Kemudian yang di sini mana ya? Coba kita oke, ini juga saya buat always on top aja ya. Nah, sekarang di sini sudah muncul nih, berarti proses debugging sudah bisa dimulai, terjadi komunikasi antara VS Code ya, atau platform I/O dengan Pixinglet ini. Nah, sehingga kita untuk melakukan debugging ya, kita bisa klik ya yang bagian sini ya. Oke, ini kita tambahkan breakpoint, kemudian kita langsung continue. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita bisa push ya. Ya, oke. Kalau di push dia akan muncul seperti ini ya. Nah, memang kadang ini ada masalah ya. Masalahnya ini nggak bisa masuk ke bagian delay gitu ya. Mungkin karena dia adalah
software dan software mungkin belum sempurna gitu ya. Jadi kalau kita running alih-alih dia ke sini ya, ini nggak breakpoint di situ ya. Sehingga mungkin paling gampang adalah kita hilangkan aja si opsi delay ya, karena mungkin prosesnya itu lama banget gitu ya untuk delaynya gitu ya. Nah sehingga mungkin atau kita coba dulu deh, kita coba delaynya kita ganti dulu 10, kemudian kita coba lakukan debugging lagi. Ini kita stop, kita coba lakukan debugging lagi, mungkin bisa ya. Kalau nggak bisa nanti delaynya kita komen aja ya. Oke, coba kita running. Oke, coba kita lihat apakah bisa nggak sih, muncul nggak sih. Oke, harusnya cepet ya, tapi ternyata nggak cepet nih. Jadi kita komen aja ya delaynya, kita coba tahu debuggingnya kayak gimana. Ini lama sekali, jadi kita komen aja yang ada di sini, kita komen ya, kita running. Ini kita stop dulu, stop, kita running lagi proses debug, kita tunggu sampai icon barnya ini udah selesai ya. Nah kalau udah coba kita lakukan, karena nggak ada fungsi maka kita bisa step into atau mungkin step over ya, sama aja karena nggak ada fungsinya ya. Nah ini opsi ini kalau misalkan ada fungsi di skip fungsinya, jadi running setelah fungsi gitu ya. Nah kita coba aja yang di sini, kita running. Nah Anda lihat ini apa itu proof untuk debug ya, dia lagi jalankan step by step gitu ya. Nah sambil kalau Anda lihat ya di bagian sini dia akan mulai mulai running ya, sesuai dengan step into yang saya klik di sini. Oke, coba lagi. Nah kira-kira seperti itu. Nah sayangnya kita nggak tahu nih apa yang terjadi dengan port A. Nah ada tips ya, kalau kita nggak tahu maka kita alamatnya, kita perlu alamat ya, alamatnya port A di mana. Maka kita bisa lihat datasheet yang di bagian register, kita tahu bahwa port A itu ada alamat memorinya adalah alamat 22 ya. Nah, sehingga kalau kita delete ya, kita coba tambahkan, kita klik ya. Tadi saya klik di sini akan ada opsi seperti ini. Kemudian kita pakai hexa yaitu 22. Kemudian mungkin kita butuhnya cuma 2 mungkin ya, atau 3. Nah akan muncul seperti ini ya. Nah sekarang kita coba lihat nih, kalau kita klik di baris 2 di apa ini alamat 22 ini nanti akan berubah ya. Terus oke, itu akan berubah ya, itu adalah alamat dari port A-nya. Kira-kira seperti itu ya. Nah informasi ini akan sangat membantu ya kalau kita melakukan proses debugging untuk ingin tahu nih kira-kira yang error yang bagaimana ya. Sambil mungkin kita juga ingin tahu ini sebenarnya apa yang terjadi dengan register ketika proses running gitu ya. Ketika device itu running ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, ini masih ada kekurangannya ya. Kekurangannya apa? Ini peripheralnya kan nggak ada ya. Nah, untuk supaya peripheralnya ini ada, itu kita butuh filenya itu namanya SPD ya. Kebetulan kalau kita lihat di sini, ini saya stop dulu. Ya, ini stop. Oke, ini kan SPD-nya sudah ada ya. SPD-nya sudah pernah saya coba dari situs ini. Jadi Microchip Pack ya, yang ada di sini. Kemudian saya cari yang series ATmega, kemudian saya convert ya, karena ini bukan formatnya bukan SPD, saya convert, kemudian nanti dapat SPD-nya ya. Oke, mungkin itu next ya. Nah, tapi sekarang kita lihat bahwa di sini sudah ada SPD-nya, tinggal kita tambahkan di platform I/O ini, tambahkan informasi path di mana SPD itu berada ya. Nah, oke, saya tambahkan di sini.
Oke. Kemudian kita lihat SPD-nya ada dalam satu project ya, sehingga saya tambahkan informasi seperti ini. Nah, kemudian setelah ini selesai, kita simpan, kemudian kita masuk ke debugging lagi, kemudian kita coba running ya. Kita coba running, kemudian kita lihat nih, sekarang peripheralnya sudah ada ya. Nah, kalau misalkan peripheralnya nggak ada, seringkali bahkan nggak ada, itu di restart lagi ya. Jadi tinggal diklik, kemudian di restart lagi, kemudian diulangi proses debugging. Biasanya bugnya di situ ya. Nah, kemudian tadi itu nggak ada masalah ya. Nah, sekarang kita coba ulangi lagi nih. Ya. Oke. Ini saya coba running lagi proses debuggingnya. Dan jangan lupa ini tetap harus di-on-in ya servernya ya. Nah, sekarang kita bisa lihat informasi ada port A ya di sini ya. Berbeda yang tadi ketika SPD nggak ada, itu nggak ada informasi peripheral ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di bagian port A-nya ini ya. Ini ada bitnya. Oke. Kemudian kita klik. Ya. Oke. Nah, Anda lihat bahwa bit dari port A itu dia akan berubah ya. Jadi kalau kita lihat di sini nolnya ini akan geser ya. Ya, akan shift lah nolnya ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, bersamaan dengan itu kita bisa cek juga yang ada di visual dari peripheral atau spare part dari si Piximlab ini ya, dan yang port A itu. Oke. Nah, informasi ini juga bisa kita ubah ya, dari hexa dia kita ubah jadi biner ya, dengan cara kita klik, kemudian kita set value format, kita ubah dia jadi biner ya. Nah, kayak gini ya, kita bisa ubah jadi biner, sehingga kalau kita klik di sini ya, kita bisa lihat bahwa di bagian port A itu dia nolnya itu akan shift ya. Nah, ini ya, nolnya ini dia akan shift ya. Oke, mungkin itu ya. Oke, mudah-mudahan membantu ya. Oke, see you.